permasalahan impor kita itu hampir 75% itu bahan baku loh Mbak. Tahun 2040 itu kan sudah semuanya basisnya kan ini kendaraan listrik Mbak gitu. Halo Sobat Vidivisi, saya Indi Rahmawati. Kali ini saya berada di atas meja makan. Ya kalau di atas meja makan kan berarti ada makanan. Ini siomay mentai. Terus ada buah naga, ada pir, dan ditemani sama teh. Tapi saya nggak sendiri. Saya bersama Pak Ratno, Pak Ratno Nuryadi, Kepala Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material. Bapak, silahkan diminum Pak. Air tehnya mumpung masih hangat. Temenin saya Pak, minum dulu Pak. Baik, ya. Oke. Nah, enak, manis. lebih semangat ya Pak? Semangat. Siap. Nah, kita akan bincang ini dengan Badan Riset Inovasi Nasional. Benar nggak Pak? Badan Riset dan Inovasi dan Nasional. Inovasi Nasional. Oke, ini tentang kalau yang sekarang nih karena sudah ada Pak Ratno. Pak Ratno itu kan Kepala Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material, maka kita akan ngobrolin mengenai nanoteknologi. Tetapi sebelumnya kalian harus dulu like, subscribe, komen, dan share. Nah, soalnya kenapa? Ini bakal obrolannya daging semua, Pak. Benar nggak, Pak? Soal riset kan, kalau riset betul. itu nggak cuman yang udah hasilnya, tetapi apa yang sedang diteliti dan lain-lain. Pak Ratno, sambil kita nikmatin, Bapak boleh. mau yang buah atau mau yang mana dulu nih? Ini nggak apa-apa nih. Iya udah, digeser apa? Digeser aja Pak, geser. biar dekat. Siap. Oke, ini kan kalau sambil jangan nggak apa-apa sih, Bapak sambil makan, sambil saya tanya-tanya juga nggak apa-apa kan Pak? Ya, siap. Nih kalau profil dan background singkat Bapak nih sebagai kepala organisasi riset gimana nih Pak? Iya. Sambil Bapak jelasin, saya yang makan kalau gitu. Jadi di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional itu ada 12 organisasi riset ya. Dan nanoteknologi cuma salah satu di salah antaranya? Salah satunya. Jadi 12 Pak? 12. Oke. Jadi satu di antara 12 itu adalah organisasi riset nanoteknologi dan material. Nah, kami di sana, saya diberikan amanah sebagai kepala organisasi riset itu, dan di OR, organisasi riset kami singkat OR ya. Gitu. Iya. Ada 7 pusat riset ceritanya. Ada pusat riset teknologi pertambangan, ini yang pertama, pusat riset metalurgi, pusat riset material maju, pusat riset kimia maju, pusat riset teknologi polimer, pusat riset fisika kuantum, satu lagi pusat riset fotonik. Bapak itu kok Jadi ada 7 gitu sih Pak? Susah-susah gitu dulu Bapak emang backgroundnya apa? Saya? Saya backgroundnya dulu S1 fisika dan S2, S3 saya memang di material elektronik ya. Oh Jadi, gitu, itu emang Bapak hobinya emang kesana, ke fisika. Memang dari SMA udah ketahuannya begitu? Ya, sejak SMA saya memang interestnya ke sana sih Mbak ya. Memang suka pasti fisika, matematika. Ya, Pak, ya? Alhamdulillah. Itu pelajaran yang paling anak-anak SMA nggak suka loh. Benar nggak Pak? Tapi itu justru yang menantang buat saya Mbak gitu ya. Sejak saya SMP barangkali ya. Oke. Apa sih yang bikin Bapak suka sama fisika? Ya karena mungkin saya suka dengan fenomena alam ya. Gitu. Jadi fenomena alam ini kan memang banyak dipelajari di fisika di sana. Menarik gitu ya. Hukum-hukum alam gitu ya. Itu yang menarik baik dari sisi katakanlah sainsnya maupun juga teknologinya Mbak Indi. Oke, jadi emang ada apa sih pemicunya? Kan kalau anak-anak tuh biasanya kalau ditanya mau jadi dokter, mau jadi insinyur gitu. Ya. Bapak berangkat jadi ya bisa aku sebut sebagai ahli fisika gitu kan ya? Bisa nggak? Ya. Bisa. Bisa. Nah itu dari kecil emang udah suka kayak gitu? Ya, karena dulu memang ini ya saya terinspirasi dari Pak Habibie juga ya. Oh iya. Ingin jadi peneliti gitu, ingin jadi periset gitu. Jadi memang sejak kecil udah punya interest ke sana, Mbak. Oke. Dan kemudian dari situ Bapak ngambil fisika di Jepang. S1-nya di Jepang? Iya langsung? betul.
Jadi dulu ketika lulus SMA, kebetulan kan ada program beasiswa Pak Habibie ke luar negeri gitu. Saya coba daftar dan Tahu dari diterima. mana tuh Pak? Tahu-tahu aja gitu. Karena ada ini ya pengumuman di koran ya, itu kan udah tahun berapa ya? 1992 saya lulusnya. Banget ya. Sekarang mah udah nggak ada. Ada sih koran, tapi kan kalau nyari-nyari zaman sekarang nggak di situ Pak. Iya Sekarang sih, dulu belum ada Belum ada internet gitu. Iya. Iya. Dulu itu kalau ke internet aku ingat banget harus datang ke warnet atau kalau nggak numpang di library di perpustakaan. Tapi itu tahun kampus. berapa Mbak? Tahun 92 dulu. belum ada itu belum internet ada ya. Masih koran ya Pak. Ketahuan angkatannya. Oke Yeah. Pak, berarti Bapak dari situ S1-nya di mana dulu? Di Jepang. Nama university-nya? Shizuoka University di terus Jepang. itu S1 selesai. Ya. Dari situ langsung S2. Iya, saya langsung ini masih penasaran gitu dengan ilmu yang saya pelajari sehingga saya nerusin S2, kemudian langsung S3 juga. Sehingga Langsung itu. saat itu umur 29 tahun itu Belajar sudah aja terus. Iya. Iya belajar aja sampai 29. Umur 29 tahun sudah doktor waktu itu gitu. Wow. Ya. Nggak sempat pacaran ya Pak? Ya? Nggak sempat pacaran. Sempet nggak tuh Pak? Jangan-jangan dapetnya orang Jepang. Iya, nggak sempet lah. Belajar Enggak, terus tapi gitu istri ya? saya ini orang Indonesia. Oh gitu. Setelah doktor. Waktu itu masih master ya saya ya. Oh iya. Iya, masih master, udah nikah Oke. saya. Oh, Oke. Oke Pak. Nah dari situ langsung ke mana setelah pulang dari Jepang? Nah, saya lulus dokter tahun 2003. Aha. Tapi saya masih penasaran juga dengan Bapak ini ilmu penasaran saya. terus dari tadi nih. Pasti dapetin istrinya penasaran juga nih tadi. Kan memang begitu jiwa peneliti kan dari pengen itu tahu, ya pengen tahu, tahu. pengen cari Oke. tahu Ha, gitu ha, ya. Sehingga saya coba daftar postdoc juga di sana. Postdoktoral. Postdoktoral. Oke. Itu 3 tahun gitu ya. Alhamdulillah dapat kesempatan di sana lewat support dari CSPS ya di Jepang sana. Kemudian setelah itu juga masih lanjut jadi asisten profesor di kampus yang sama ya. Oke. Baru tahun 2008 saya balik gitu ke Indonesia. Ke Indonesia terus ke lembaga apa dulu? Ke Pertama? BPPT. Oh BPPT. Karena bidang Pak saya Habibie kan banget ya. Iya Mbak. Karena bidang saya kan ini memang fisika material ya, sehingga saya masuk ke unit kerja di BPPT, Pusat Teknologi Material. Oke. BPPT. Oke. Dari Ya. situ kemudian ke atau di situ terus sampai dengan BRIN. Iya, di situ terus saya. Jadi 2008 ya, memang pulang ya dengan beradaptasi di kondisi di dalam negeri ini, berusaha meng-create ya riset di sini ya alhamdulillah. Itu Pak. Berlanjut sampai Itu kan panjang tuh perjalanannya tuh Pak. Iya. Berarti kan kalau misalnya dibilang yang dilakukan oleh Bapak kan periset nih, Iya, ya. Itu yang dihasilkan dari riset Bapak ya. Dari tahun sekian sampai sekian, ada nggak yang udah teman-teman pakai, misalnya teman-teman sobat Vidivisi pakai atau saya pakai Iya. yang sudah teraplikasi hari-hari gitu Pak. Iya. Seperti apa Jadi, misalnya? Output dari riset itu kan bermacam-macam, Mbak, gitu ya. Memang secara prinsip kan kekayaan intelektual ya, output daripada riset itu. Nah, ada dia yang bentuknya dia tulisan ilmiah, tapi tulisan ilmiah dimaksud itu tidak cukup hanya sekedar nulis, Mbak. Kalau Oh, di oke. dunia riset itu ya, harus diverifikasi kan oleh orang-orang yang kompeten di sana. Jadi kita karya kita yang tadi berupa katakanlah jurnal gitu ya, itu harus kita submit kan, dan itu disubmit ke jurnal-jurnal yang bereputasi gitu. Baru di sana diverifikasi, direview oleh pakarnya di sana. Nah, proses riset itu kayak begitu, karena riset itu kan ruhnya itu kan ini ya, bisa diulang dan bisa diverifikasi oleh orang lain gitu. Oke. Nah itu
Ya itu salah satunya ya. Nah, Ada salah satunya yang pernah Bapak riset dan sekarang sudah diverifikasi sampai selesai dan sudah diaplikasikan hari-hari, apa tuh misalnya, Pak? Ya misalkan ini ya, saya kan bidangnya material ya. Ya. Material elektronik. Itu untuk aplikasi sensor gitu ya. Untuk sensor aplikasi misalnya apa nih? sensor. Sensor apa nih? Kan Jadi kalau sensor AC itu gas. sensor deh. Ya. Itu juga. Tapi ini untuk sensor gas ya. Oke. Ya. Jadi misalnya Sebagai contoh misalkan kita seperti di dapur, di rumah tangga, bocor gasnya bocor dikit, gasnya ada bau dikit, gitu. ada bau. Nah kita kembangkan sensor yang terkait dengan itu. Itu hanya salah satu aplikasinya ya. Salah satu. Nanti misalkan untuk gas CO gitu, untuk gas-gas yang berbahaya itu kami kembangkan juga ke sana gitu. Pak, jangan saya sendirian yang makan, Bapak juga. Ini nggak apa-apa ya di sini makan. Nanti Bapak yang bayar. Siap. Ini banget katanya suruh datang suruh bayar juga. Ini bener saya makan loh, Mbak. Iya beneran Pak, beneran Pak. Nah ini mumpung Bapak lagi makan nih. Ini kan kalau misalnya nanoteknologi tuh yang saya pernah dengar tuh nanoteknologi tuh AC berteknologi nano, terus udah gitu ada yang make up nano, apalah nano gitu loh Pak. Nah kalau misalnya masyarakat awam ini susah ngerti, taunya cuma nano doang gitu, dan yang taunya itu bahwa nano itu partikelnya kecil gitu. Nah sebenarnya organisasi di tempat Bapak ini cuman soal nanoteknologi saja, atau tadi kan Bapak sempat bilangin tuh ada ini gitu ya. Nah apa aja tuh Pak, dibagi apa aja, dan kemudian masing-masing berarti yang diteliti ini beda-beda gitu ya, yang diriset beda-beda, dan perisetnya itu sama nggak, atau ada khusus kayak ini ngeriset ini doang, ini ngeriset ini doang gitu Pak? Iya. Dipisah-pisah. Iya, jadi mungkin dari sisi saya minum dulu. Iya. Habis makan perlu minum ternyata. Suruh makan, suruh minum, suruh bayar, aduh. Iya. Baik, mungkin masih ada yang bingung gitu terkait dengan nanoteknologi ini. Jadi mungkin saya dari definisi dulu ya Mbak ya kali ya. Pak, kok definisi itu kayak lagi kuliah Pak? Cuman kan kadang-kadang berangkat dari situ penting, tapi saya akan usahakan jelasin yang inilah mudah dimengerti lah Mbak gitu. Jadi kalau nanoteknologi itu kan dari kata nano dan teknologi kan. Nah, nano di situ itu maksudnya ukuran. Ukuran dari sebuah materi atau material, benda. Benda itu kan sesuatu yang berwujud. Nah, kita ini kan benda semua kan di sini kan. Somai, nah, ini tapi ukuran ini kan sentimeter ya di sini kan. Sentimeter. Nah, tapi ini jauh lebih kecil. Jadi nanometer itu, jadi nano itu dari 10 sentimeter terus kan sentimeter, milimeter. Milimeter itu 10 pangkat minus 3 ya. Kemudian mikrometer 10 pangkat minus 6. Nah ini pusing nggak? Nanometer itu 10 pangkat minus 9. Minus 9. Jadi gampangnya gini Mbak. Rambut kita. Rambut ya kan kecil nih. Nah itu nggak cukup hanya dibagi 7, tapi harus dibelah-belah 50.000 Mbak. Berarti kecil banget Pak. Kecil sekali. Makanya di dunia nano material yang berukuran nano itu dia melihatnya nggak bisa dengan mata kita gini ya, tapi harus dengan dengan alat khusus, dengan mikroskop khusus di sana. Mikroskop yang biasa anak-anak SMA lihat itu nggak bisa. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Harus lebih dengan mikroskop lagi ya. Berarti. Mikroskop elektron gitu baru nanti kelihatan di sana gitu. Atau tool-tool yang sejenis lah Mbak ya gitu. Nah, jadi di tempat kami tadi kan nanoteknologi dan material ya. Nah, ini ada 7 pusat riset. Nah, pusat riset itu kalau kami melihat itu benar-benar ini ya, dari hulu sampai hilir ya. Hulu itu maksudnya material kita ini kan berasal dari bumi kan. Iya. Ya Mbak Indi Kayu ya. dari bumi. Ya. Terus ini nah juga ini kan termasuk ini bahan logam gitu, mineral gitu. Makanya ada pusat
Pusat Riset Teknologi Pertambangan. Oke. Nah, itu dari kita itu mengeksplor, menambang, eksplor, terus nanti diolah, diekstraksi. Ya. Itu nanti ada Pusat Riset Metalurgi. Oke. Ya. Kemudian disintesa menjadi partikel-partikel yang kecil, termasuk partikel nano, sehingga dia bisa multifungsi. Ini nanti ada Pusat Riset Material Maju yang berbau chemistry, kimia, nanti Pusat Riset Kimia Maju, ada yang plastik, polimer, Pusat Riset Teknologi Polimer. Yang di tempat Bapak ini kan ada pusat, ini saya lihat contekan nih Pak. Bukannya saya udah paham ya, enggak ya. Jadi ada 7 Mbak. Ya, ini material maju, metalurgi, teknologi pertambangan, fisika kuantum, kimia maju, fotonik, dan teknologi polimer. Berarti betul. Itu yang kalau yang tadi pertambangan kan kebayang tuh dari bumi. Iya. Urut-urut aja sampai ke sana gitu. Betul. Kan. Kalau material maju tuh apaan? Nah, material maju tadi materi yang sudah dieksplor, ditambang, ini kan diekstraksi biasanya ya. Nah, kemudian disintesis kan. Nggak cukup lah hanya ditambang saja tanpa katakanlah diolah sedemikian rupa. Misalkan di coating gitu, di coating ke objek tertentu, katakanlah tadi saya kasih contoh ke kacamata. Iya. Nah, proses coating dan sebagainya itu teman-teman kami di material maju ini itu material mereka maju expert di situ. Karena itu di masing-masing pusat riset tadi memang mereka expert ya di bidang, ada yang bidang pertambangan, metalurginya, material maju, kimia maju, ada yang polimer. Berarti kantor Bapak nih ya. Kalau aku kan kebayangnya kayak film-film Hollywood gitu tuh Pak. Kantor Bapak tuh berarti orang-orangnya yang pakai putih-putih, pakai kacamata, terus riset kayak gitu-gitu. Kayak gitu nggak sih Pak? Sini ruangan ini yang putih semua gitu, kayak gitu nggak? Ya memang suasananya, ini kami kan di Serpong ya. Meskipun tidak semuanya lab di Serpong sih Mbak gitu. Karena ada juga yang di luar Serpong, ada yang pusat lab mineral itu ada di Lampung di sana. Jadi di Serpong ada, tapi ada juga yang di tempat lain ada juga. Berapa orang sih Pak peneliti di tempat Bapak? Kalau misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang 7 pusat riset. Total sekitar 480 periset lebih Mbak. Dan ini sebenarnya kan berasal dari gabungan lembaga riset yang sebelumnya. Yang sebelumnya ada LIPI, BPPT, kemudian Batan, Lapan, iya. Kemudian ada Kemenristek kan, Batan, dan juga Lapan, 9. Kemudian ada yang dari Litbang di kementerian lembaga kan gabung itu disatuin juga. Semua, iya. Mereka yang memang bidangnya sama ya Mbak ya. Jadi dia interest. Kan diberikan pilihan kemarin para periset itu untuk milih di organisasi riset mana. Nah mereka yang kompetensinya sama itu, kalau dulu kan terpencar-pencar. Misalkan periset baterai gitu. Dulu ada yang di LIPI, ada yang di Batan, ada yang BPPT. Nah sekarang mereka udah bergabung jadi satu Mbak. Jadi satu kelompok riset. Sehingga ini kuat gitu ya. Dari sisi koordinasi, SDM-nya di situ ngumpul, diskusinya juga gampang. Jadi gitu lebih gampang yang sekarang gitu ya Pak. Enggak yang ini meneliti sendiri tentang baterai, itu meneliti sendiri tentang apa gitu. Iya. Jadi sekarang sudah lumayan ini ya, mengerucutkan sehingga di situ diskusinya pun harapannya mudah nanti ya menggelindingnya. Yang di tempat Bapak berarti yang dikerjakan semua hanya meneliti, riset gitu Pak. Atau ada hal lain yang dikerjakan? Ya, tentunya namanya melakukan riset itu sebuah proses ya, gitu ya. Artinya kan selain kami ini melakukan riset berkolaboratif dengan katakanlah satu kelompok riset itu, tapi nanti kan di sisi lain kan butuh gitu keilmuan yang lain. Kami juga kolaborasi juga dengan orang di expert lain Mbak. Misalkan di organisasi riset lain, bahkan di luar BRIN sendiri, seperti periset yang ada di kampus atau di industri gitu. Jadi kolaborasi itu pun itu juga bagian dari yang kita dorong juga ya gitu. Pak, itu kan yang udah dilakukan pasti banyak gitu kan, yang sudah diriset banyak gitu kan. Tadi salah satunya yang udah diaplikasikan di dunia sekarang juga sudah ada gitu. Tapi yang sekarang nih
hari ini yang sedang lagi dilakukan di tempat Bapak apa nih? Sedang meriset apa? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari tema banyak ya, karena kan masing-masing pusat riset punya dia tema-tema Yang ada turunan 7 tadi kan itu, di situ. Tapi katakanlah yang sekarang jadi salah satu unggulan lah barangkali itu tentang baterai, Mbak. Jadi kami meriset bagaimana membuat baterai sel gitu. Baterai sel baterai yang kan udah ada tuh Pak yang sekarang. Nah, terus yang sekarang berarti lebih diapakan supaya yang sekarang ada itu kan kebanyakan kan ini impor kan gitu. Nah, kita kan pengen selama ini itu kan ini ya Mbak ya, permasalahan impor kita itu hampir 75% itu bahan baku loh Mbak. Sementara kita di Indonesia itu banyak sekali punya bahan baku, ini kaya sumber raya daya alam banget, kaya betul. raya banget gitu. Otomatis Terus? kan sebenarnya barang-barang yang kita pakai itu kan banyaknya impor ya. Ya kita pingin lah sumber daya alam ini lebih kita gunakan sendiri ya, kita manfaatkan. Tapi kan memang perlu kita introduce ya dengan teknologi itu, sehingga nanti harapannya bisa mensubstitusi tadi produk-produk dalam negeri kita. Baterainya kan kalau zaman sekarang kan mobil udah kayak mau kayak baterai juga tuh Pak, dicas gitu kan. Kedepan gitu semua. Termasuk Mbak. Itu yang sedang diteliti di BRIN juga. Jadi harapannya nanti memang kalau baterai ini sudah bisa mandiri gitu, kita bisa katakanlah mandiri secara ini ya, baik bahan alamnya juga dari kita juga, teknologinya dari kita juga gitu kan. Itu kan akan Berarti akan mendorong akan menuju ke sana gitu Pak. Iya, mendorong nilai tambah juga kan. Nilai tambah kekayaan alam kita, jangan hanya selama ini kan banyaknya kita kirim aja ke luar negeri, diolah di sana, balik lagi mahal. Kita pakai mahal. Iya. Nah, salah satunya yang menipis itu kan cadangan energi kita tuh Pak, ya kan? Itu kan makin tipis gitu sama sekarang. Itu ada apa tuh Pak yang salah satu sedang dilakukan juga nggak di bagian Bapak? Iya, jadi baterai ini kan salah satu bentuk solusi ya, masa depan ya, karena kalau di roadmap energi atau baterai ya, kendaraan listrik itu nanti tahun 2040 itu kan sudah semuanya basisnya kan ini kendaraan listrik Mbak gitu, sudah nggak ada lagi yang dari minyak bumi gitu ya. Nah semuanya kan arahnya sana. Nah ini kan perlu dimulai dari sekarang ya. Sebenarnya dibilang mungkin terlambat sih, tapi nggak juga gitu saya kira ya. Gimana dong? Terlambat iya, tapi ya udah terusin dulu gitu ya. Iya. Terus saya jadi tahun 2016 ya, waktu itu dapat kesempatan ada konferensi ke Cina ya. Di sana itu semua sepeda motor itu udah baterai Mbak. Kalau mobil 2016. Iya. Sekarang kita baru mulai dikit-dikit tuh, masih 0, berapa persen sepeda motor pakai itu. Iya, masih sangat kecil sekali gitu. Iya. Nah, masa sih nanti kita semuanya padahal impor. Itu 6 tahun yang lalu ya Pak? 6 tahun yang lalu itu. Oke. Nah, berarti itu salah satu cara yang tepat untuk menanggulangi tipisnya cadangan energi kita, bukan? Iya, salah satu karena cara. kan salah satu konsumsi energi kita kan ini transportasi ya Mbak, gitu yang besar penggunaannya ya gitu. Untuk bidang saya mungkin nanti di organisasi riset lain mungkin ada yang ini ya, dia concern ke minyak buminya gitu ya. Nih Pak, dari 7 bidang yang di tempat Bapak nih, ada Pusat Riset Material Maju. Outputnya itu seperti apa sih Pak? Kasih gambaran. Misalnya itu material maju itu salah satunya yang baterai tadi. Jadi salah satu kelompok riset. Jadi di Pusat Riset Material Maju itu ada 14 kelompok riset Mbak gitu. Karena SDM-nya banyak di situ, hampir dari di material maju itu. Material maju. Ada 400 berapa itu? 480 kan total ya. Nah ini hampir 180 di material maju di situ. Gitu. Sisanya dibagi-bagi ke, kalau metalurgi outputnya seperti apa yang kelihatan? Nah ini ya,
Kalau di material maju itu nanti dia mengembangkan sampai selnya, Mbak. Selnya jadi bentuknya sel, kemudian diukur, dikarakterisasi, hasilnya memang layak, terstandar. Itu secara saintifik itu di material maju. Tapi kalau yang metalurgi, mereka nanti menyiapkan ininya, prekursor, bahan bakunya yang powder-powdernya tadi ya. Karena kan ini sebuah perjalanan panjang juga itu ya, dari buat prekursor itu bahan baku tadi itu sampai ke pembuatan elektroda. Nah, elektroda kemudian elektrolit itu nanti teman-teman di material maju. Cuman bahan bakunya itu di metalurgi. Kalau di bagian teknologi pertambangan itu ngambil dari Iya, yang ngambilnya di sana. Kira-kira urut-urutan kayak gitu. Nah, itu ini menarik. Tapi saya minum dulu, Mbak. Kenapa saya nggak nawarin ya? Harusnya saya nawarin juga. Ya. Nah, teman-teman misalnya sama-sama baterai tadi tuh, Pak. Iya. Ada di fisika kuantum di bagian apa? Ada. Jadi mereka teman-teman ini yang kuat dari sisi teori, Mbak. Ngitung-ngitung gitu, kemudian mengkomputasi gitu. Jadi dia menguatkan dari sisi itu tadi saintifiknya, gitu. Agar benar-benar nanti katakanlah mau buat baterai ini kan harus didesain sedemikian rupa ya. Dia yang hitung-hitung. Iya. Dia bagian yang katakanlah nanti biar desain ini sampai output ini dia memang benar-benar nggak meleset. Salah satunya itu gitu ya. Kalau kimia maju, misalnya di barang yang baterai juga gitu. Oh, kimia maju ya sebenarnya karena kan ada katalis di sana ya. Katalis itu untuk mempercepat reaksi ya. Nanti kan udah kimia di situ. Ada juga teman-teman yang kontribusi di situ. Tapi riset di mana di kimia maju kan nggak hanya baterai saja kan. Iya. Nah kalau output di kimia maju berarti apa tuh gambarannya? Salah satunya ya, memang ada dia yang katakanlah kontribusi di baterainya dari sisi kimianya tadi ya. Tapi ada juga yang kaitannya dengan energi itu, yaitu bahan bakar nabati, biofuel, Mbak. Jadi teman-teman di sana karena kuat dari sisi katalis ya, kimianya di situ. Selama ini punya track record yang cukup panjang untuk tadi ya membuat katalis gitu untuk aplikasi bahan bakar nabati. Kita kan banyak kelapa sawit. Iya. Kelapa semua sawit ada gitu. Pak, sebut aja Pak. Kelapa sawit ya kan, yang bisa jadi bahan bakar kan, minyak apa gitu kan, banyak bahkan sekali. Kan bunga-bunga gitu kan bisa bunga matahari ya kan bunga katanya. Matahari ya. Nah kalau untuk pusat riset fotonik, fotonik, jadi fotonik itu kan dari foton itu kan cahaya, Mbak ya. Jadi memang teman-teman yang ada di pusat riset fotonik itu dia ya mainannya cahaya ya. Iya, berarti outputnya seperti apa Contoh ya. Contoh. Jadi dia menggunakan laser. Kan laser kan bagian cahaya ya. Cuman kan dia kuat sekali ya ini cahayanya itu. Nah, dari laser itu ternyata ya dengan proses tertentu dia bisa menghasilkan ini nanogold, Mbak. Teman-teman yang glutin sekarang ya. Nanogold itu emas, partikel emas tapi berukuran nano gitu. Dia buat kemurniannya tinggi. Buat apa tuh kira-kira? Nah, itu di nanoteknologi ini kan salah satunya aplikasi untuk ini ya sensor gitu kan ini berkembang ya, Mbak ya. Sensor itu. Dia memerlukan partikel nano itu. Sebagai contoh misalkan untuk aplikasi kesehatan ya, biosensor, katakanlah mensensor glukose gitu ya, mensensor katakanlah bakteri, mensensor katakanlah virus gitu ya. Nah itu memerlukan tadi itu material fungsional, salah satunya nanogold itu. Kalau di pusat riset teknologi primer apa tuh Pak? Polimer. Polimer. Iya. Pusat riset teknologi polimer. Iya. Nah teman-teman di pusat riset teknologi polimer itu dia
salah satunya ya Mbak ya, riset yang ditekunin itu untuk biodegradable polimer. Seperti plastik tapi dia ramah lingkungan. Maksudnya dia bisa terurai Mbak gitu. Sekarang kan udah mulai tuh kalau misalnya orang belanja udah mulai pakai plastik yang agak lengket-lengket itu Iya betul. Itu terurai lingkungan. Salah satunya itu masuknya di polimer. Iya, jadi salah satu tema riset yang diangkat di situ itu gitu. Oke, seru Pak, seru banget. Nah sekarang usulan dari Bapak nih kira-kira supaya kita bisa mengatasi cadangan energi kita yang semakin menipis sekarang nih apa Pak yang bisa kita lakukan? Iya, salah satunya kan menyiapkan alternatif tentunya Mbak gitu. Dan kami karena core kami itu kan di material tadi ya. Nah salah satunya kan pertama yang baterai tadi, karena aplikasinya kita butuh terus nanti kan gitu. Jadi pengen kami diperkuat sih dari sisi karena material itu sebenarnya di hulu ya Mbak ya. Kami itu ya secara teknologi gitu. Semua teknologi kan butuh material. Jadi kalau kebutuhan teknologi di hulu ini kita penuhi, ya mudah-mudahan selama ini yang kebutuhan kita harus impor dan sebagainya itu nanti bisa kita turunkan gitu. Itu kemudian kalau dengan kebutuhan ke depan baterai katakanlah. Baterai kan otomatis dia akan menggantikan ini tadi ya, mengurangi konsumsi daripada katakanlah minyak bumi, fosil gitu, energi fosil dan sana. Yang kedua ya tadi dari bahan bakar nabati tadi ya barangkali ya, karena itu memang udah core panjang kami. Pak, ini pertanyaan terakhir tapi Bapak silakan diminum dulu. Atau mau ini lagi Pak, kita makan dimsum mentainya dulu nih Pak. Bapak biasa kalau makan suka makan apa Pak? Ini salah satu juga, ya cemilan juga. Ini diteliti juga di tempat Bapak nggak sih? Enggak ya? Ya kali. Ada ini kan pangan ya. Ini kan pangan ya. Jadi ada organisasi riset pertanian dan pangan. Ya, tapi bukan di tempat kami. Ya. Di tempat. Ya, berarti, mereka banyak pakar-pakarnya yang terkait. Berarti di BRIN itu segala macam ada ya Pak ya? Ada. Segala macam diteliti. Betul. Bahkan yang sosial humaniora juga kan gitu. Tidak hanya yang sains teknologi saja Mbak Indi. Ada soal bahasa juga. Bahasa ada. Soal sejarah juga ya Pak. Betul ya. Jadi macam sih gitu. Semuanya. Ya. Oke. Menarik. Pak, ini kan Bapak udah cerita banyak banget nih. Apa sih harapan Bapak terhadap organisasi Bapak yang sekarang ini Pak? Harapan Bapak mungkin apa? Dukungan dari pemerintah lebih kencang lagi. Dana itu kan penting banget. Misalnya apa harapan Bapak Pak? Iya. Itu untuk di lembaganya, tapi untuk kepentingan masyarakat luas gitu harapan Bapak apa? Iya. Ini organisasi riset nanoteknologi dan material ini kan sebenarnya baru ya Mbak ya. Kami kan baru kemarin bulan Maret reorganisasi. Kemudian bulan Juni baru 3 bulanan. Baru 3 bulan gitu. Jadi kami memang meskipun baru sebenarnya cikal bakalnya panjang juga gitu. Karena kan teman-teman yang kompeten di bidang ini nanoteknologi dan material kan sebenarnya sudah ada di sebelumnya ya. Meskipun dulu namanya kan bukan BRIN ya. Iya. Berarti itu BPPT masuknya. Ada BPPT, LIPI, Batan, Lapan, kemudian teman-teman yang ada di Litbang, kementerian lembaga kan di sana juga gitu. Jadi salah satu masalah gitu seperti yang tadi saya sampaikan kan tadi ya, masalah problem bahan baku terutama ya, bahan baku ini. Jadi urusan bahan baku harapan Bapak apa? Jadi bahan baku yang selama ini jadi problem besar itu kan ada 3. Pertama itu kita masih banyak impor. Jadi dengan kita OR nanoteknologi dan material ini harapannya nanti kita bisa mensubstitusi ini, sehingga impor-impor kita ini kan bisa kita kurangin lah gitu satu. Yang kedua tadi juga kita punya bahan alam yang melimpah tadi ya, baik yang mineral gitu ya, hayati juga ini banyak, ini masa
kita nggak bisa memanfaatkan sih gitu. Nah ini tentunya tantangan buat kami gitu ya. Masa cuma 2 Pak? Dana gimana Pak? Oh dana, oh iya. Oh iya apa nih? Ya ini pastilah. Keluar juga tuh. Nah, itu harapan Bapak juga? Ya dana ini kan ini ya. Selama ini kan memang sering jadi apa ya? Jadi PR juga ya. PR dalam artian kita riset perlu dana dan sebagainya gitu. Tapi kalau melihat dari ini apa tren yang sekarang BRIN ini ya, yang kebijakan dari BRIN ini ke depan, insya Allah masalah dana ini mudah-mudahan nggak jadi masalah sih Mbak. Gitu. Sebagai contoh misalkan tahun 2022 ini meskipun kami OR kami ini kan dapat dananya limpahan dari OR sebelumnya gitu ya. Tapi nanti tahun 2023 kita diberikan kesempatan untuk dananya naik gitu sampai hampir 5 atau 6 kali lipat lah. Wow, gitu. Oke. Yang penting outputnya untuk masyarakat gitu betul, ya Pak. Betul. Dan mudah-mudahan sih harapan Bapak tercapai itu, yang pemanfaatan kekayaan alam kita gitu kan, itu bisa tercapai. Terus udah gitu yang supaya nggak terlalu banyak impor gitu ya. Terus kemudian yang itu bisa tercapai kalau teknologi kita kan kuat juga Mbak. Sehingga nanti kita bisa mandiri, ya berdaya saing lah Mbak gitu. Baik, Pak Ratno Nuryadi, Kepala Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material BRIN, terima kasih Pak. Ya terima kasih Mbak Indi. Kita closing, tetapi kita lanjutin makan dimsumnya. Baik, terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share di video Visital. Terima kasih, saya Indi Rahmawati.